kita mau menjadi pribadi yang rendah hati, kita harus mau melayani Tuhan dengan hidup kita ini. Shalom, selamat pagi Naposol menginspirasi. Bagaimana kabarnya pada saat pagi hari ini? Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat semuanya. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat pagi hari ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga saat pagi hari ini. Bapa yang baik, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Wah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang jadilah pribadi yang rendah hati. Teman-teman Aposo pasti sudah tidak asing lagi dong dengan kata rendah hati. Ya betul, rendah hati adalah hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita umat yang percaya kepadanya. Sebagai umat yang percaya, apakah kita sudah menjadi pribadi yang rendah hati? Sama seperti Tuhan kita yang adalah rendah hati. Mari kita membahasnya bersama-sama. Mungkin dari setiap kita memahami bahwa rendah hati itu adalah orang yang tidak sombong. Ya, itu benar. Namun, lebih dari itu, sebenarnya makna dari rendah hati ini adalah kerelaan kita untuk memberikan segalanya di dalam melayani Tuhan. Mulai dari perasaan kita, waktu kita, hati kita, dan masih banyak yang lainnya. Sama seperti Tuhan yang rela merendahkan dirinya, turun ke dunia dan mengambil rupa menjadi manusia. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Teman-teman, itulah makna dari rendah hati yang sebenarnya, di mana kita harus melayani Tuhan melalui hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat pagi hari ini, apakah kita sudah bisa melakukannya, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati. Namun, saya percaya bahwa dari kita sudah menjadi pribadi yang rendah hati sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Benar sekali, menjadi pribadi yang rendah hati sebetulnya memiliki banyak kebaikan dalam hidup ini dibandingkan dengan orang yang memiliki pribadi yang sombong. Bahkan Alkitab sendiri pun banyak membahas tentang rendah hati, seperti dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan juga terdapat dalam Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Serta di dalam Injil Matius 23 ayat 12 mengatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan masih banyak lagi teman-teman contoh lainnya yang ada di dalam Alkitab. Hebat kan orang yang rendah hati itu? Orang-orang yang rendah hati
adalah orang-orang yang disayang Tuhan, dan orang-orang yang rendah hati ini merupakan orang yang bisa merasakan kasih Tuhan dengan jelas di dalam kehidupan mereka masing-masing. Untuk dari itu, apa yang telah tadi saya sampaikan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 5 jenis karakter orang yang memiliki kerendahan hati. Yang pertama, orang yang terus belajar. Dalam arti keinginan untuk terus belajar mencerminkan orang tersebut merasa dirinya bukan orang yang paling sempurna yang memiliki segalanya. Orang tersebut merasa bahwa sebagai manusia dia memiliki banyak kekurangan yang harus diatasi. Oleh karena itu dia terus belajar untuk membantu dia mencapai apa yang dia inginkan. Dan kita dapat temukan karakter ini di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ya, mungkin teman-teman bisa membacanya. Terus yang kedua, karakter yang kedua yaitu ingin mendengarkan orang lain. Mau mendengarkan orang lain membantu kita untuk belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Dengan mendengarkan orang lain, kita bisa memiliki peluang yang banyak untuk keluar dalam suatu masalah. Dan karakter yang kedua ini dapat kita lihat pun kita baca di dalam Amsal 23 ayat yang ke-9. Dan karakter orang yang ketiga itu orang yang rendah hati, mempercayai Allah dan akan datang. Ya, maksudnya sebagai orang yang rendah hati, kita harus tetap percaya pada rencana dan kehendak Allah. Kita mempercayakan segala sesuatu pada kehendak Tuhan dan tidak memaksakan keinginan kita sendiri. Kita bisa melihat bersama-sama, kita bisa membaca bersama-sama di dalam Mazmur 131 ayat 1 sampai ketiga. Dan karakter yang keempat adalah adanya campur tangan Tuhan dalam hidup. Di sini mau dijelaskan bahwa orang yang rendah hati akan percaya bahwa setiap hal yang dia dapatkan itu merupakan hasil dari campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang rendah hati tidak bermegah diri untuk setiap pencapaian yang telah dia dapatkan dan dia lalui. Dan ini dapat kita lihat di dalam kitab Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Dan yang terakhir teman-teman, karakter yang kelima yaitu orang yang rendah hati itu sabar, memiliki kesabaran. Tentu saja untuk membantu kita menjadi rendah hati, kita harus memiliki kesabaran yang cukup tinggi karena situasi sekitar kita yang tidak menentu dan tekanan dunia ini. Tuhan Yesus sendiri dalam ajarannya dengan menggunakan perumpamaan yang sering mengingatkan kita untuk mengasihi musuh kita dan bahkan mengampuni orang lain yang berulang kali melakukan kejahatan kepada kita. Nah, teman-teman apostel, jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang rendah hati, kita harus mau melayani Tuhan dengan hidup kita ini. Dan juga kita harus memegang teguh 5 karakter rendah hati yang sudah saya bacakan tadi, yang sudah saya sampaikan kepada kita semua. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Tidak bosan-bosannya kami memohon, meminta pertolongan-Mu Bapa, agar Engkau yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini di dalam kami melakukan aktivitas kami, bakal memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
So, sahabat menginspirasi, mari jadilah pribadi yang rendah hati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Horas.